Terima teman-teman kasih. LSM. Jadi malam ini kita bersama-sama di dalam jagongan online, kita akan mengambil tema kekerasan pada generasi Z. Kita tahu kekerasan sangat dekat dengan kita. Sejak usia dini, kita sudah diperkenalkan dengan berbagai bentuk tindak kekerasan. Mulai kekerasan verbal, fisik, sampai kekerasan seksual. Tindak kekerasan dapat menimpa siapa saja dan dari kelompok mana saja. Yang menjadi keprihatinan kita saat ini di Indonesia masih memiliki permasalahan terkait kekerasan remaja dan anak. WHO pun telah menyatakan bahwa kekerasan remaja akan berdampak seumur hidup pada fungsi psikologis dan sosial seseorang dan dalam prestasi belajarnya. Di Jawa Timur, tren kasus kekerasan pada anak tahun 2020 sampai tahun 2022 ada peningkatan. Dari tahun 2020 1.304, 2021 1.186, dan yang terakhir tahun 2022 1362. Itu yang menjadi keprihatinan kita semua, mengapa bisa meningkat. Saya perkenalkan tidak panjang lebar untuk narasumber kita pada malam hari ini, Ibu Maria Sekar Lestari MPSI, Pendidikan Sarjana Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala tahun 2010 sampai dengan 2014, Magister Psikologi Universitas 17 Agustus 45 Surabaya tahun 2017 sampai 2018. Pekerjaan dan kegiatan di dalam organisasi, HRD Rekrutmen PT Merak Jaya Beton sampai sekarang, aktif di Lembaga Krisis Center Cahaya Mentari, bidang konseling remaja tahun 2012 sampai sekarang. Ini keluarganya, keluarga LSM semua. Ibu juga begitu, aktif di Krisis Cahaya Mentari. BKRI DPD Jawa Timur, bidang kesejahteraan sampai sekarang. Ketua bidang pendidikan Gereja Katolik Redemptor Mundi Surabaya sampai sekarang. Saya persilakan Mbak Tari untuk memulai materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Widya perkenalannya. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk jagongan kita pada malam hari ini. Ya, seperti yang diperkenalkan tadi, di sini saya bertindaknya sih pengennya bukan narasumber ya, tapi kita mau belajar bersama. Saya sebagai fasilitator saja mengangkat isu tentang kekerasan yang ada di masyarakat, utamanya pada generasi Z. Kenapa ya, isu ini saya angkat? Karena berangkat dari keresahan saya sendiri. Saya bekerja di sebuah perusahaan di bidang konstruksi dan kami punya rekrutan cukup banyak, dan yang panenan tahun ini adalah panenan generasi Z. Dan setiap kali saya melakukan rekrutmen, mereka masuk ke dalam dunia kerja, saya pasti selalu ada komplainan, anak zaman sekarang ini mentalnya begini, anak zaman sekarang ini akhlaknya seperti ini. Mereka nggak fighting, mereka mengeluh seperti ini. Jadi akhirnya di dalam dunia kerja pun hasilnya juga seperti ini, pergaulannya nggak beres begini-begini. Nah, karena keresahan itu akhirnya saya juga di LSM juga bersama teman-teman yang tadi disebutkan di Crisis Center Cahaya Mentari, kami juga mendampingi kasus kekerasan anak dan perempuan, dan seperti yang dibilang Bu Widya tadi, memang angkanya signifikan sekali untuk di Surabaya dan di Jawa Timur seperti itu. Belum lagi yang sedang viral sekarang ini, kasus-kasus yang melibatkan remaja, baik itu kasus kekerasan seksual, kasus kekerasan secara psikis, fisik, nah, seperti itu. Nah, saya punya beberapa PowerPoint yang
boleh saya share di sini. Gitu. Ya, sudah terlihat screen-nya? Baik. Di sini saya memang temanya pendapat umat beragama terhadap kekerasan generasi Z. Tapi judul PowerPoint saya memakai judul kekerasan dan generasi Z, Gen Z, saya singkat, itu VS atau CS. VS itu artinya kan versus, kalau CS itu sahabat. Nah, seperti itu di dalam kehidupan generasi Z itu seperti apa. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu kekerasan itu secara garis besarnya apa. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, atau kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Ini saya dapat dari Wikipedia. Di kekerasan itu secara teoritis penjelasannya seperti ini. Tapi secara teknis kita tahu sendiri kekerasan itu adalah tindak melanggar hukum pasti yang mengakibatkan korbannya mengalami hal yang sangat luar biasa, baik itu secara psikis ataupun fisik, seperti itu. Nah, ini ada beberapa berita yang saya kutip ya dari sumber-sumber. Jadi yang pertama itu dari MNC Trijaya, menceritakan tentang berita bahwa adanya kekerasan fisik dan seksual serta emosional di tahun 2022 yang dicatat oleh KPAI, dan korban kekerasan seksual ini lebih menunjukkan bahwa anak-anak di Indonesia 84 jiwa lebih sedang berada di kondisi yang tidak baik. Jadi karena dilihat bahwa akhir-akhir ini memang Indonesia sedang krisis dengan sejumlah kasus kekerasan yang dilakukan oleh remaja itu sendiri. Dan generasi remaja kita sekarang yaitu generasi Z. Nanti kita akan ulas juga generasi Z itu mereka usianya berapa, karakteristiknya, dan lain-lain. Kemudian menurut laman Kompas TV, di tanggal 24 Februari menyebutkan setidaknya ada 7 kasus kekerasan yang dilakukan remaja menjadi viral di media sosial. Jadi, seperti yang kita tahu, aksi di media sosial itu kadang-kadang tidak bisa diprediksi. Ada yang mereka melakukan bullying dan sengaja direkam, seperti itu. Kemudian mereka mempermalukan temannya atau memperlakukan orang lain dengan tidak baik juga direkam. Untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan pride, untuk mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang memfollow atau followernya mereka, seperti itu. Dan yang perlu digarisbawahi adalah kekerasan yang dilakukan untuk menunjukkan dominasi mereka atas individu ataupun kelompok lain. Jadi mereka ingin menunjukkan bahwa aku yang berkuasa, aku yang punya power di situ. Kemudian ini ada kasus lagi, sebentar. Oke, ini ada kasus. Nah, ini juga sempat viral ya, yang siswa di SMP Temanggung itu juga viral, di mana dia membakar sekolahnya karena bully. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar atau membaca beritanya. Dia dibully oleh temannya dan dia juga mengaku bahwa pekerjaan sekolahnya, PR-nya itu tidak diapresiasi sama gurunya, terus akhirnya dia
membakar sekolah. Ini usianya 14 tahun dan terakhir saya baca itu dia memang statusnya anak yang berhadapan dengan hukum karena dia akan dimasukkan ke penjara anak kalau nggak salah waktu itu terakhir di 14 tahun SMP berarti dia sudah punya pemikiran yang sebegitu ngeri kalau menurut saya. Dia membakar sekolahnya karena bully. Tapi kita juga nggak bisa menilai dari satu sisi sebetulnya. Perbuatannya dia ini adalah kemungkinan besarnya adalah karena akibat dari pembulian yang dilakukan oleh teman-temannya. Tapi sejauh apa efek atau akibat yang dirasakan kita tidak bisa menerka ya, tidak bisa mengira sampai sejauh ini dia melakukan pembalasan dendam, dalam tanda kutip pembalasan dendam. Seperti itu. What can it be? How can it be? Bagaimana itu bisa terjadi? Di sebelah kiri atas itu memang saya berikan gambar-gambar saja. Di situ ada gambar tentang pembulian, kekerasan, terus yang cewek yang bawa uang itu kita pernah ya dengar kata-kata flexing. Nah, seperti itu yang terekam dengan media sosial, pelecehan seksual, gambar di sebelah kiri. Seperti itu. Dan lain hal yang dan banyak hal lagi yang juga terjadi pada remaja dewasa ini. Nah, sekarang kenapa sih saya dari tadi nyebutnya generasi Z, generasi Z? Ternyata generasi itu dikelompokkan, teman-teman. Di situ bisa dilihat ya, itu ada range usianya. Jadi Bapak Ibu teman-teman kalau bertanya-tanya saya itu masuk generasi apa sih? Nah, bisa dilihat di situ. Diawali dari sebelah kanan itu ada the silent generation. Jadi itu generasi veteran ya saat perang. Kemudian baby boomer. Baby boomer itu sekarang yang tertua usianya 75 tahun. Jadi mungkin setelah perang ya 1945 sampai 1965. Jadi yang tertua untuk generasi baby boomer itu 75 tahun yang tertua. Kemudian generasi X itu sekarang usia yang tertua ada di 55 tahun. Generasi X itu generasi yang sudah mengenal elektronik, tapi baru di awal. Seperti itu. Kemudian milenial. Milenial itu usia tertingginya, usia yang paling tua saat ini tahun 2023 itu 40 tahun. Generasi milenial ini juga lebih mengenal lagi dengan teknologi, lebih maju dari generasi X. Nah, dan yang terakhir yang kita bahas saat ini adalah generasi Z atau Gen Z. Oh ya, generasi milenial juga dikenal dengan generasi Y. Kemudian yang generasi Z atau I generation itu dari usia 5 tahun yang terkecil, yang tertua 25 tahun. Ini saya berdasarkan Wikipedia juga pembagian ini. Nah, kebanyakan generasi Z adalah anak-anak dari generasi X dan sebagian kecil dari generasi milenial. Seperti itu. Dan generasi Z saat ini yang sedang kita bahas punya karakteristik tertentu. Nah, ini sebelumnya ini penjelasannya ya. Generasi Z adalah generasi yang lahir dalam rentang tahun 1997 sampai dengan 2012. Itu tadi yang saya bilang generasi Z merupakan keturunan dari generasi X dan generasi milenial. Disebut juga dengan I generation atau generasi net atau generasi internet. Mereka memiliki kesamaan dengan generasi milenial, tapi mereka lebih mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu, seperti nge-tweet menggunakan ponsel, browsing dengan PC, mendengarkan musik menggunakan headset, itu dalam satu waktu tertentu mereka bisa melakukan 2 sampai 3 kegiatan sekaligus. Dan apapun kebanyakan dihubungkan dengan dunia maya, baik itu games, baik itu pertemanan, baik itu kegiatan sekolah,
Karena sejak kecil mereka sudah mengenal teknologi dan langsung akrab dengan gadget yang canggih yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kepribadian mereka. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa karakteristik yang saya rangkum. Yang pertama merupakan generasi digital. Sangat suka dan sering berkomunikasi dengan semua kalangan, khususnya lewat jejaring sosial. Kemudian lebih mandiri. Mereka lebih punya dorongan untuk mencari tahu sendiri daripada menunggu orang tua untuk memberitahu atau mengajari mereka hal-hal baru. Terus kemudian cenderung toleran dengan perbedaan culture. Nah, itu mengapa di era sekarang ini banyak sekali culture dari luar yang masuk, budaya-budaya asing yang masuk, seperti paling gampang kita sebutnya K-pop. Mereka sangat menyukai dance K-pop, berdandan seperti K-pop, berbusana seperti artis-artis Korea, melakukan hobi-hobi yang seperti itu, bahkan berbicara dengan bahasa Korea. Nah, generasi mereka itu juga sangat open minded, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Generasi Z ini mereka sangat terbuka dengan hal-hal baru. Sehingga di dalam mereka sendiri itu ada ras atau etnis minoritas yang bisa mereka terima. Jadi mereka sebetulnya positifnya adalah tidak membanding-bandingkan. Semuanya dianggap sama, asalkan satu kesukaan, satu hobi yang sedang ngetren sekarang ini, seperti itu. Jadi ketika itu misalkan suka K-pop, kalau misalkan penggemarnya BTS sama-sama ARMY-nya atau sama-sama Blink-nya, penggemarnya Blackpink, mereka akan melebur jadi satu, seperti itu. Contoh open minded-nya. Seperti yang tadi saya juga katakan, terbiasa dengan melakukan berbagai hal secara bersamaan. Membaca, berbicara, menonton, mendengarkan musik secara bersamaan. Jadi jangan kaget, mereka lebih tahu banyak hal dalam waktu yang cepat. Karena mereka tidak suka bertele-tele dan berbelit-belit. Jadi apa yang mereka dapat, hal ini yang mereka godok, yang mereka tangkap, seperti itu. Generasi Z menempatkan uang dan pekerjaan dalam daftar prioritas. Cenderung kurang dalam berkomunikasi secara verbal. Jadi kurang mau untuk bisa berbicara secara langsung, mengutarakan apa yang mereka tidak suka ataupun sukai. Mereka lebih suka berbicara lewat jempol daripada lewat tangan. Kalau menurut saya pribadi seperti itu. Cenderung egosentris, individualis, cenderung ingin serba instan, nggak sabaran dan tidak menghargai proses. Seperti itu. Generasi Z merupakan generasi pertama dalam dunia digital. Smartphone dan media sosial tidak dilihat sebagai perangkat dalam platform, tetapi lebih pada cara hidup. Bagaimana mereka menganggap bahwa teknologi itu adalah hal yang untuk melengkapi mereka, dan akhirnya berubah menjadi hal yang menghidupi mereka. Kedengarannya gila, tapi beberapa penelitian mendukung klaim ini. Jadi sudah ada penelitian yang dilakukan. Seperti itu. Cepat merasa puas diri memang bukanlah kata yang mencerminkan generasi Z ini. Sebanyak 75% dari Gen Z tertarik untuk memegang beberapa posisi sekaligus. Jadi nggak heran kalau ada beberapa orang generasi Z ini yang sudah memiliki posisi cukup tinggi di dalam organisasi ataupun dalam perusahaan. Lalu apa hubungannya karakteristik dan generasi Z secara langsung dengan kekerasan yang saat ini terjadi di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, tapi saya rasa ini secara global mereka melakukan hal yang serupa, meskipun caranya nggak sama. Dilihat dari karakteristiknya, mereka yang suka instan, yang tidak sabaran, yang egosentris, yang ingin diakui, yang mungkin juga ada sifat karakteristik ini di generasi milenial. Tapi ini lebih menonjol.
Sehingga ketika ada sedikit gesekan, mereka tidak mengkomunikasikan secara langsung, mereka tidak berbicara, tidak berkoordinasi, tapi mereka sudah langsung menggodok itu di dalam media sosial yang seringkali bahasa tulisan dengan bahasa secara langsung itu pasti berbeda. Sama-sama menegur dalam tulisan ataupun secara langsung itu pasti jatuhnya berbeda. Nah, seperti itu. Nah, yang mau saya kupas lagi adalah bagaimana mereka juga bangga memamerkan bagaimana cara mereka mendapatkan popularitas. Seperti juga yang ada di TikTok. Kapan hari sempat booming juga untuk mendapatkan keuntungan yang pernah tahu ya, yang mandi lumpur ibunya atau siapa neneknya itu dimandikan lumpur, terus mereka dengan bangga, ayo di like, ayo begini, ayo begitu, supaya mereka dapat keuntungan. Nah, kemudian generasi di atasnya, generasi milenial, generasi X, generasi bahkan yang boomers tadi, akhirnya menilai mereka akhlakles atau kurangnya akal sehat dalam diri generasi Z ini. Tapi jujur, saya juga miris kalau ada orang-orang yang mengatakan kalau generasi sekarang itu akhlakles, generasi sekarang itu nggak bisa dikasih tahu, generasi sekarang itu bandel, nggak sabaran, kasar. Yang mau saya pertanyakan adalah generasi Z adalah anak dari generasi X dan generasi milenial. Jadi perilaku mereka sekarang itu secara tidak langsung mencerminkan bagaimana pendidikan dalam keluarga itu diajarkan. Bagaimana pendidikan dari sekolah mereka bawa. Karena yang tertua sekarang generasi Z sudah 25 tahun, berarti harusnya mereka sudah mengenyam lulus SMA. Bagaimana pergaulan mereka diajarkan. Bagaimana masyarakat mereka bertumbuh. Bagaimana mereka bertumbuh di tengah masyarakat yang prosesnya sebetulnya yang membentuk mereka. Jadi yang mau saya tanyakan, generasi Z seperti ini itu sebetulnya hasil dari apa? Akibat dari apa? Dari bentukannya siapa? Jadi saya seringkali ketika ada generasi di atas saya, mungkin orang tua saya yang bilang, arek zaman saiki ini gak ono unggang gue. Anak zaman sekarang ini gak ada sopan santunnya. Kalau dulu lewat, permisi bu, permisi pak, atau monggo pak, monggo bu. Sekarang HP terus. Lah, saya kembalikan, bagaimana masyarakat, bagaimana orang tua mendidik generasi ini? Ini buahnya. Jadi nggak mungkin kan kita misalkan kita beli mangga yang busuk dan kita mau mengharapkan mangga yang bagus kalau pohonnya itu tidak dipelihara dengan baik. Jadi yang saya tergelitiknya dua kekerasan itu. Yang pertama karena semakin banyak kekerasan yang terjadi, yang dilakukan semakin dini usianya, semakin ngeri kekerasannya. Kemudian yaitu tudingan-tudingan bahwa generasi Z tidak berakhlak, generasi Z seperti ini. 20 tahun dari sekarang, toh nggak kepemimpinan semua negara ada di generasi Z. Kalau kita hanya bisa mengkomplain, kalau kita hanya bisa mengomentari apa yang mereka perbuat tanpa tahu bagaimana membina mereka, bagaimana membuat mereka itu memaksimalkan hal yang positif, ya saya rasa 20 tahun ke depan kita nggak akan punya pemimpin-pemimpin yang luar biasa yang seperti kita harapkan saat ini. Seperti itu. Nah,
Tantangan dari generasi Z yang pertama sosial media. Sosial media itu bagaikan tsunami zaman sekarang. Jadi bertubi-tubi. Kemudian teknologi kemajuannya mulai dari alat transportasi, mulai alat transportasi, kemudian makanan, kemudian cara berbusana yang benar-benar membuat mereka harus up to date. Nah, seperti itu. Kemudian finansial. Di zaman yang seperti ini dengan kecanggihan teknologi, tapi finansial juga rasanya tidak kunjung membaik. Mereka melakukan banyak hal untuk mendapatkan uang. Nah, seperti itu juga tantangan dari generasi Z. Kemudian lingkungan. Lingkungan itu bisa keluarga, bisa bisa guru, bisa teman-teman sebaya, bisa lingkungan religius yang mereka harapkan mungkin mendapatkan bimbingan terbaik, tapi ternyata tidak. Nah, itu juga tantangannya mereka. Dan kepercayaan atau isu sosial, maaf. Kepercayaan atau isu sosial yang dilontarkan ke mereka. Sebetulnya aku nggak seperti itu. Sebetulnya perilaku seperti itu. Tapi trust dari masyarakat dan isu sosial yang dilabelkan ke generasi Z sudah sangat negatif. Ya sudah, bisa jadi seperti itu juga. Nah, ini tadi support dan tanggung jawab dari siapa generasi Z saat ini? Orang tua, guru, lingkungan, masyarakat, kita semua. Nah, ini beberapa orang yang menurut saya sangat berhasil. Mereka generasi Z, di sebelah kiri itu yang sedang booming sekarang, itu ada Putri Aryani. Dia dapat Golden Buzzer dari America Got Talent dan beberapa waktu yang lalu diundang juga ke Istana Negara bertemu dengan Pak Jokowi. Dia ini tunanetra, tapi dia menciptakan lagu yang benar-benar bagus banget menurut saya. Dan gak cuma saya sih, kayaknya karena Simon Cowell, jurinya America Got Talent juga memberikan Golden Buzzer. Kemudian ada Iqbal Ramadan, ya dia pemain film. Filmnya yang terkenal itu Dilan. Nah, dia juga generasi milenial, generasi Z. Bulannya Indonesian Idol. Terus yang di bawah itu anak-anak sekarang pasti tahu itu Lisa dari Blackpink, grup penyanyi wanita dari Korea yang saat ini juga booming. Dia bukan orang Korea, dia orang dari Thailand, tapi dia sangat digandrungi oleh seantero negeri. Dia konser di mana-mana dengan grupnya. Kemudian ini ada anaknya Sule, Rizky Febian. Dia juga jadi juri ya, juri di Indonesian Idol, meskipun orang tuanya juga broken 2 kali, tapi dia tetap berprestasi. Dan yang terakhir ini ada Jerome Pauline. Dia adalah pengusaha, franchise-nya dia itu namanya kalau nggak salah Menanti. Nah, dia sangat jago matematika, dia punya konten YouTube yang membangun, menyelesaikan banyak soal-soal matematika. Dia juga generasi Z, dan kebetulan dia anak Surabaya juga. Seperti itu. Jadi nggak semua dari mereka juga buruk. Contohnya ini ada emas-emas yang panen juga dari generasi Z yang tetap kemilau cahayanya meskipun diterpa dengan banyak isu sosial yang seperti tadi. Ya, itu dari saya, Bu Widya. Mungkin kalau ada kurangnya, monggo kalau mau ditambahkan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tari yang sudah menyampaikan materinya yang nantinya bisa kita diskusikan bersama dengan para tokoh-tokoh agama yang hadir pada malam hari ini dan pada teman-teman partisipan yang sudah ikut juga bergabung pada malam hari ini. Ternyata baik buruknya generasi Z juga ditentukan banyak sekali faktor yang mendukung, terutama
kuatnya binaan dari keluarga itu sendiri. Mungkin yang lebih bisa membentuk generasi Z itu tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik di luar. Nah, saat ini saya berikan kesempatan karena yang hadir dari tokoh agama, dari Hindu, dari Buddha, dan Konghucu sudah ada. Mungkin saya persilakan dari Hindu, Bapak Iwayan Sumadita, untuk menyampaikan apa ya, sharingnya, tanggapannya yang bisa akhirnya bisa menjadikan kita satu untuk satu tujuan untuk generasi Z ini, anak-anak kita ini menjadi anak-anak pilihan bangsa. Seperti itu. Saya persilahkan Pak Wayan. Baik, terima kasih Bu Widya atas waktunya. Selamat malam Bapak Ibu yang hadir pada forum diskusi pada malam hari ini. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Rahayu, Salam Bagas Waras. Paparan yang disampaikan oleh Mbak Lestari ya, sangat luar biasa sekali memang. Tetapi mungkin di sini perlu saya tambahkan sedikit. Paparan yang sudah luar biasa itu ada satu kekerasan yang mungkin belum disebutkan tadi, masih 3 tadi ya Mbak Lestari ya, terkait dengan kekerasan fisik, kekerasan verbal, kemudian kekerasan seksual. Ada satu lagi mungkin ditambahkan di zaman yang sekarang ini adalah kekerasan emosional. Nah, kekerasan emosional ini sangat tipis sekali. Bahkan kita sebagai orang tua terkadang tidak menyadari bahwa kita sudah melakukan kekerasan terhadap anak-anak kita. Misalnya pada saat kita mengabaikan, pada saat anak meminta perhatian dari kita, itu sudah merupakan sebuah kekerasan emosional. Karena yang mana hal yang diminta oleh anak-anak kita itu adalah hal yang sangat mudah untuk kita lakukan. Tetapi kita belum bisa memberikannya. Nah, tanpa kita sadar hal itu akan membentuk karakter-karakter dari anak-anak kita sendiri. Begitu kekerasan emosional itu kita sering laksanakan tanpa kita sadari, maka itu akan membentuk karakter dari anak-anak kita. Karena sebelum karakter itu dibentuk, ada kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk oleh pola hidup kita sebagai orang tua dalam rangka mendidik anak-anak kita. Dari pola kebiasaan itu, akhirnya tumbuh menjadi identitas bagi anak-anak kita. Dan kemudian menjadikan karakter pada saat dia sudah mencapai usia yang cukup. Nah, karakter inilah yang membawa kesuksesan pada akhirnya untuk anak-anak kita. Di sini kita sebagai orang tua harus mengerti bagaimana Gen Z ini dalam perkembangannya di zaman sekarang ini. Karena Gen Z seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Lestari tadi, bahwa Gen Z sekarang ini adalah anak-anak yang realistis. Yaitu anak-anak yang minta segala sesuatunya harus bisa dinyatakan. Tidak bisa diangan-angankan, harus nyata semua. Tidak bisa kita memberikan sebuah janji-janji tanpa bukti, tidak bisa. Karena mereka sudah mungkin lebih dulu tahu dari kita melalui pengalaman orang lain, seperti katanya Cak Lontong. Belajarlah dari pengalaman, tapi kalau bisa pengalamannya orang lain, jangan pengalaman kita. Jangan sampai kita mengalami hal-hal yang buruk. Biar orang lain saja yang mengalami, kita mengambil hikmah dari apa yang dialami oleh orang lain. Nah, dari sana anak-anak muda kita itu begitu realistis. Begitu mereka melihat contoh-contoh dari orang lain, maka semua minta harus dinyatakan, tidak bisa hanya bayang-bayang. Kemudian generasi Gen Z ini juga maunya yang praktis. Seperti yang disampaikan Mbak Lestari tadi, mereka nggak mau itu yang namanya proses itu, nggak mau. Maunya sekarang menjadi bawahan, besok sudah harus menjadi manajer, nggak mau supervisor. Kalau bisa manajer, bagaimanapun caranya. Nah, dari keinginan yang seperti itu akan menimbulkan sebuah cara yang tentunya tidak melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan fasenya.
Nah, dengan begitu, fase-fase yang dilewati ini membuat mereka kehilangan empati. Kalau sudah kehilangan empati, mereka akan melakukan segala cara dalam mencapai tujuannya secara instan. Nah, semoga saja hal yang seperti ini ke depannya bisa kita reduksi dengan pendidikan-pendidikan yang tentunya sekarang dengan model pendidikan Merdeka Belajar, mereka akan lebih banyak melakukan praktek, yang mana praktek itu akan membentuk karakter mereka, bahwa segala sesuatu itu harus dilaksanakan step by step dari awal sampai akhirnya menuju kesuksesan mereka. Dengan sistem pendidikan Indonesia Belajar ini, seharusnya generasi Z ini bisa menjadi lebih baik. Saya sangat setuju dengan Bang Nadiem ya, bahwa sistem pendidikan kita ini sudah harus dirubah kurikulumnya, tidak seperti zaman dulu lagi, yang mana di zaman dulu generasi baby boomer hanya dikasih tahu sedikit saja mereka sudah takut. Kalau sekarang diperingatkan mereka tidak akan takut, malah tanya akibatnya apa, contohnya di mana. Akhirnya kita akan kewalahan sendiri menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak kita. Makanya diperlukanlah kita ini sebagai orang tua mempunyai wawasan yang luas, sehingga dapat mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul dari anak-anak kita sendiri. Nah, kemudian di generasi Z ini juga mereka sifatnya lebih kepada pragmatis. Yaitu mereka hanya fokus pada hasil tanpa menghargai proses. Kalau yang tadi praktis itu instan, yang ini tidak menghargai proses tapi fokus pada hasilnya. Contoh, bagaimana generasi Z ini senangnya kalau sudah kan ada judi online yang seperti itu. Jadi mereka fokus pada hasilnya, padahal prosesnya itu mereka dibohongi. Mereka tidak sadar akan hal itu. Karena mereka dijanjikan oleh hasil-hasil yang orang-orang yang sudah sukses. Padahal orang-orang itu hanya settingan semua. Itu yang tidak mereka sadari kadang-kadang. Kemudian di generasi Z ini juga kita harus memahami bahwa anak-anak kita saat ini tuh lebih kepada sifat yang egoistis. Yaitu maunya menang sendiri. Di mana-mana mereka berada, mereka selalu berusaha memenangkan kepentingannya pribadi tanpa menghiraukan aspek-aspek yang ada di sekitar mereka. Nah, di sini bagaimana kita harus bisa memberikan pendidikan karakter yang bisa membuat mereka lebih bisa memahami orang lain, empati kepada orang lain. Kalau di dalam agama Hindu kita ada yang namanya tatwamasi. Tatwamasi itu adalah bagaimana kamu adalah aku adalah kamu. Dengan adanya tatwamasi ini, jika kita berikan doktrin tentang tatwamasi ini, mungkin mereka akan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Itu adalah sebuah pelajaran yang berharga bagi mereka kalau bisa mereka merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Karena setiap perbuatan yang mereka lakukan itu akan memiliki implikasi terhadap diri mereka sendiri. Di dalam agama Hindu juga kita percaya dengan adanya karma pala. Kalau seandainya kita bisa menanamkan karma pala ini di dalam pendidikan sehari-hari, bahwa apa yang kamu lakukan itu nanti akan kembali pada dirimu sendiri. Mungkin anak-anak kita akan lebih menjaga tingkah laku mereka sendiri. Tetapi karena 4 sifat yang tadi, realistis, praktis, pragmatis, dan egoistis, itu sudah merupakan sifat dari zaman Kali Yuga. Kalau di dalam agama Hindu ini kita sedang memasuki zaman Kali. Zaman di mana kebenaran itu berdiri di satu kaki. Bagaimana sebuah kursi yang kakinya 4 sekarang berdiri di satu kaki. Begitu sulitnya kita mencapai sebuah kebenaran. Tetapi dengan pendidikan karakter yang kuat dari orang tua, pendidikan agama yang bagus dari setiap sekolahan,
serta kurikulum yang sudah disiapkan secara sedemikian rupa di sekolah sehingga dapat membentuk karakter-karakter anak kita menjadi generasi-generasi yang lebih baik. Kemudian di dalam agama Hindu juga kita selalu menanamkan sejak dini yaitu Trikaya Parisuddha. Perbuatan yang baik, perkataan yang baik, dan pikiran yang baik. Hal ini sudah kita tanamkan sejak dini melalui doa kita sehari-hari di dalam Trisandya. Di dalam bait ke-6 di dalam Trisandya itu sudah kita mohonkan agar kita diberikan pengampunan kepada perbuatan kita, perkataan kita, dan pikiran kita. Semoga jika ada kesempatan anak-anak kita diberikan sebuah doktrin mungkin ya, doktrin harusnya, supaya mereka sadar bahwa pikiran, perkataan, dan perbuatan itu harus kita sucikan. Kemudian di dalam agama Hindu juga kita mengenal Wasudewa Kutumbakam. Kita semua saudara. Bukan hanya saudara, tapi saudara. Jadi kita semua ini menikmati udara yang sama. Kalau kita sudah menikmati udara yang sama, harapannya bahwa kita sebagai orang tua bisa menanamkan kepada anak-anak kita bahwa kita semua itu sama. Di udara yang sama, tidak ada bedanya. Sehingga kekerasan-kekerasan yang sifatnya fisik, intimidasi, persekusi, pemukulan, dan sebagainya itu bisa kita hindari dengan kita memberikan pemahaman bahwa kita adalah saudara. Kemudian kekerasan-kekerasan yang bersifat verbal seperti bully, intimidasi, dan sebagainya yang saat ini sedang marak. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Lestari tadi, bagaimana seorang siswa yang dibully bisa membakar sekolahnya. Demikianlah karakter-karakter Gen Z sekarang ini yang sangat mudah sekali untuk mengambil jalan pintas, mengambil jalan yang praktis dalam mencapai keinginannya tanpa memikirkan efek samping dari apa yang mereka lakukan. Kira-kira itu pandangan yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Santi Om. Salam. Shalom, terima kasih Pak Wayan Sumadita yang sudah memberikan tambahan kekayaan kita semakin banyak menimba sebuah wawasan yang dikatakan bahwa tanpa disadari kalau kita mau mengakui bahwa orang tua juga telah melakukan kekerasan emosional yang juga membentuk karakter pada anak dan bagaimana pentingnya pendidikan karakter yang akan kita tanamkan ke dalam anak-anak, paling tidak meliputi agama dan budaya. Itu yang mungkin sedikit bisa mengurangi bagaimana generasi-generasi mendatang ini supaya tidak semakin melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Selanjutnya saya persilahkan dari tokoh agama Buddha kepada Biku Teja Puno Mahantera. Kami persilahkan untuk menyampaikan sharingnya pada malam hari ini. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Salam kita semua seudara. Salam Pancasila, merdeka. 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 Baik, terima kasih pemaparan dari Mbak Maria Sekar. Mbak Maria, bunga yang telah dimekar, semoga selalu lestari. Sama Mbak Wulan juga, semoga lestari selalu. Jadi lestarinya ada 2 hari. Terima kasih pemaparan yang luar biasa. Saya terkagum-kagum dengan pemaparannya, terbengong-bengong.
dan sangat luar biasa. Jadi saya tidak tahu mau berbicara apa juga, sudah dihabisin sama Mbak Maria dari A sampai Z, sampai generasi Z habis sudah. Ya baik, saya hanya melengkapi saja karena sudah diuraikan begitu gamblang ya, dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan terutama bagi generasi-generasi kita. Mau bagaimanapun mereka itu akan menjadi penerus kita. Kalau kita tidak memperhatikan, yang kita khawatirkan kita susah-susah membangun, mereka dengan gampang menghancurkan. Gitu. Ya memang kita kan mengharapkan ada generasi yang menjadi lebih baik daripada generasi yang sudah baik yang ada sekarang. Jadi ini tidak terlepas memang juga dalam bahasa kita itu ubecak kata punyata, timbunan-timbunan kebajikan di masa lalunya seperti apa dan bagaimana. Jadi ada kondisi di mana orang yang lahir dari kebaikan yang ada, yang pernah dilakukan, saat ini dia lahir di dalam kondisi yang baik. Karena kebaikannya ada, punya karma baik, perbuatan baik, timbunan jasa kebaikan di masa lalunya, saat ini bisa terlahir di dalam kondisi keluarga yang baik, lingkungan yang baik, dan apapun yang dibutuhkan di dalam hidupnya semuanya terpenuhi dengan baik. Ini ada yang baik, kemudian saat ini menikmati kebaikan-kebaikan. Tapi ada juga yang kondisinya tidak baik juga, tidak semuanya kondisinya baik. Jadi ada hal-hal buruk yang pernah dilakukan, karma buruk masa lalunya ada, begitu lahir sekarang, lahir di dalam kondisi keluarga yang tidak baik, yang kadang-kadang bahkan tidak tahu orang tuanya siapa dan di mana. Untuk kebutuhan-kebutuhannya pun juga tidak terpenuhi dengan baik. Ya, kadang-kadang mungkin istilahnya perumpamaannya orang sudah jatuh dari tangga ke bukan tangga, jatuhnya di nya kebo lagi. Artinya penderitaannya itu bertubi-tubi. Sudah lahir di dalam keluarga tidak baik, lingkungannya tidak baik, kemudian sarana yang dibutuhkan di dalam kehidupannya juga tidak penuhi dengan baik. Sudah begitu, orangnya sakit-sakitan, cacat, atau yang lainnya lagi. Banyak hal-hal yang tidak baik yang dia hadapi. Tapi kita memang tidak hanya sekedar menerima dari apa yang pernah ditanam masa lalu. Jadi kalau kita hanya menerima karma masa lalu akibat dari perbuatan masa lalu, untuk apa juga kita belajar sekarang ini? Nah, maka memang yang harus kita terima pertama kali adalah ini adalah akibat dari apa yang pernah diperbuat. Nah, walaupun kondisinya tidak baik, banyak juga yang bisa mengatasi kondisi tidak baik tadi dengan hal-hal yang baik. Diceritakan yang tadi sempat viral, namanya siapa itu, saudari kita yang sempat mengharumkan nama Indonesia dengan lagunya. Saya tidak mengikuti begitu, jadi saya tidak begitu mengetahui ya. Jadi ini kondisi tidak baik memang dengan kondisi fisiknya. Tapi setelah itu dia menggunakan kemampuan yang dimilikinya saat ini untuk menunjukkan kemampuan yang dia olah. Sehingga akhirnya dia mendapatkan karya yang luar biasa, apresiasi yang luar biasa dari seantero jagat raya. Artinya ada kondisi yang tidak baik yang kemudian diatasi dengan baik, dengan hal-hal yang berguna, hal yang bermanfaat, sehingga menuju pada pembebasan dari kondisi yang tidak baik tadi. Walaupun memang juga ada, sudah kondisinya tidak baik, malah melakukan hal-hal yang buruk. Sehingga kehidupannya bukan menjadi lebih baik, tapi malah menjadi semakin buruk. Dan karena kondisi yang tidak baik itu pula yang terkadang menjadi alasan kenapa ia melakukan keburukan-keburukan. Hidup saya susah, hidup saya sulit, makanya saya mencuri, saya melakukan kejahatan begini begitu. Dan ini banyak sekali orang yang mengatasi kesusahan kesulitannya dengan cara-cara yang tidak bijak. Bukan selesai masalahnya, tapi malah semakin terperosok, semakin sulit hidupnya. Nah, tapi tidak semua orang yang kondisinya hidupnya susah sulit seperti itu melakukan hal yang buruk. Tadi sudah perumpamaannya tadi ada. Kondisinya tidak baik, kondisi lingkungan tidak baik, keluarga tidak baik, tapi dia mau kerja keras, walaupun mungkin susah dengan ratapan, dengan
air mata, perasaan keringat, dia bisa mengatasi kesulitan-kesulitan dengan upaya-upaya yang dia lakukan. Tapi ada juga yang memang sudah kondisinya baik, semuanya ada, keluarga ada, baik semua. Tapi karena pergaulannya tidak baik, dia menggunakan hal-hal yang dimilikinya saat itu untuk melakukan hal-hal yang buruk. Hanya senang-senang, pesta-pesta, foya-foya, dan lain sebagainya. Tapi tidak semuanya juga yang kondisinya baik begitu. Ada juga orang yang kondisinya baik, dari kondisi keluarga, lingkungan, ekonomi, semuanya baik, dan dia tetap berupaya untuk menjadi orang-orang yang berguna, menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang bermanfaat. Nah, ada 3 fase dalam kehidupan ini yang memang semuanya harus dilalui dengan baik. Masa-masa awal, masa pertengahan, dan juga masa akhir. Misalnya masa sekolah mencari ilmu, sekolah kuliah. Ini masa awal-awal, kalau misalnya awal ini sudah tidak dilalui dengan baik, maka masa kedua ini akan mengalami kesulitan, dan masa yang terakhir pun di usia tuanya juga akan mengalami kesulitan. Tapi kalau masa awalnya dengan baik dia lalui, kemudian dia gunakan ilmunya, pengetahuannya, keterampilannya untuk berkarya, untuk mempersembahkan apa yang dia mampu bagi dirinya, bagi keluarga, bagi lingkungan, bagi masyarakat, bagi bangsa negara, dan bagi kehidupan ini, maka masa pertengahannya baik, masa akhirnya pun juga baik. Nah, maka harapan kita memang generasi-generasi kita walaupun ada kemajuan teknologi segala macamnya, ya dengan bijak untuk menggunakan itu semua, ya bisa memanfaatkan sarana-sarana yang ada. Karena ya memang kemajuan teknologi ini kan diharapkan oleh semuanya supaya mempermudah dalam kita menjalani kehidupan. Tapi itu efek positifnya. Tapi yang harus dipertimbangkan juga efek negatifnya juga banyak. Bisa dikatakan bahwa generasi Z ini adalah generasi yang semuanya itu di sana tersedia. Istilahnya itu dunia ada dalam genggaman. Mau mencari apa saja di sana ada. Nah, kalau kita tidak memiliki pengendalian diri di dalam dirinya sendiri, ya tentu saja dia akan tergilas oleh kemajuan teknologi. Mungkin dia bisa memanfaatkan, tapi malah memanfaatkan ke arah hal yang negatif. Tapi harapan kita kemajuan teknologi bukan digunakan ke hal yang negatif, tapi digunakan untuk hal-hal yang positif. Walaupun kita juga tidak menutup mata bahwa kalau kita melihat di media sosial itu, ya ujaran-ujaran kebencian lebih viral daripada hal-hal yang baik. Kenapa? Hal yang baik ini dianggap sudah biasa aja, sehingga tidak menarik bagi kebanyakan orang. Tapi begitu ada hal yang tidak baik, itu lebih mudah untuk diviralkan. Followersnya lebih banyak daripada hal-hal yang baik. Nah, maka kami sangat berharap, mari kita semuanya mengikuti perkembangan teknologi yang ada juga, dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, kita semuanya kalau yang ada di sini ini setiap hari itu akan menyampaikan hal-hal yang menyejukkan, menenangkan, mendamaikan. Saya rasa ini menjadi obat supaya hal-hal yang negatif tidak menguasai di media, yang mana itu semuanya dikonsumsi oleh semua generasi, terutama anak-anak. Kalau tidak bisa menyaring, wah itu bahaya sekali. Tiap hari ditonton, tiap hari diperhatikan, akhirnya malah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, yang apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia tahu, dia akan menjadi seperti apa yang dia lihat sebagai contohnya. Nah, semoga kita semuanya, terutama bagi orang tua, ya memperhatikan anak-anak kita ini supaya ya mereka bisa tumbuh sesuai dengan harapan. Bukan hanya sibuk kita mencari pekerjaan atau mencari nafkah, tetapi kita juga harus ada waktu. Ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk sosial dengan lingkungannya, ada waktu untuk sosial keagamaan, sehingga kebutuhan rohani dan jasmani juga terpenuhi dengan baik. Saya tidak akan berbicara panjang lagi. Terima kasih semuanya telah memberikan pencerahan-pencerahan yang luar biasa bagi semuanya, dan teruslah memberikan yang terbaik bagi bangsa negara kita, dengan harapan semoga akan menciptakan generasi-generasi yang lebih baik
daripada generasi yang sudah baik yang ada sekarang. Terima kasih. Salam kita semua saudara. Salam Pancasila Merdeka. Terima kasih Ibu Teja Puno yang sudah menyampaikan sharingnya, menambahkan bahwa segala sesuatu yang tidak baik belum tentu menjadikan tidak baik, tergantung bagaimana kita menyikapinya, mengubah menjadi yang lebih baik untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Kita bisa mengendalikan diri di dalam menggunakan kemajuan teknologi, mesti kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Kita imbangi bagaimana kehidupan kita bermasyarakat dengan kehidupan kerohanian kita di masing-masing kepercayaan yang kita anut. Terima kasih pencerahannya pada malam hari ini. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada tokoh Konghucu, Bapak Johan Ajuan, untuk menyampaikan sharingnya, untuk menambahkan kekayaan wawasan kita pada malam hari ini juga. Kami persilahkan. Salam kita semua bersaudara. Salam semua bersaudara. Ya, terima kasih Ibu Widya dan terima kasih atas pemaparannya Ibu Maria yang sangat lengkap menceritakan tentang keadaan generasi sekarang ini. Ya, semuanya sudah sangat komplit juga dari Ibu Teja Puno dan juga dari Bapak Wayan. Saya hanya menambahkan sedikit dari perspektif agama Konghucu bahwa dalam agama Konghucu itu setiap generasi merupakan kelanjutan daripada generasi sebelumnya, dan itu adalah perpaduan daripada yin dan yang. Jadi semua generasi akan muncul yang menonjol positifnya ataupun menonjol negatifnya, itu selalu ada. Dan tentunya yang kita harapkan adalah bahwa generasi kita atau anak-anak kita itu tidak termasuk dalam kelompok yang lebih menonjol sisi negatifnya. Tetapi kita berharap anak-anak kita berada pada kelompok yang lebih menonjol sisi positifnya. Nah, di dalam agama Konghucu dirumuskan ataupun dipadatkan sebuah ayat tentang bagaimana mendidik generasi muda, karena generasi muda seperti Nabi Konghucu mengatakan kita harus menghormati generasi muda. Siapa tahu mereka dapat melampaui generasi yang sekarang. Jadi siapa tahu generasi muda itu mampu melakukan hal-hal yang lebih berprestasi daripada generasi sebelumnya. Namun apabila usia mereka sampai 40 tahun dan belum nampak prestasi apa-apa yang mereka lakukan, maka bolehlah mereka itu diabaikan. Jadi batasan seorang generasi muda itu untuk berbuat sesuatu yang besar itu adalah 40 tahun. Kalau sampai 40 tahun dia masih belum berbuat apa-apa, maka dia sudah terlambat. Karena ya seharusnya di usia muda dia sudah membangun fondasi-fondasi untuk dirinya, untuk masa depannya. Bila sampai usia 40 tahun dia masih belum membentuk fondasinya, dia sudah terlambat. Ya. Lalu apa
fondasi-fondasi yang harus dibangun bagi seorang generasi muda, seorang anak muda. Pertama adalah dia harus di dalam rumah dia berbakti pada orang tua, dan di luar rumah dia rendah hati kepada sesama. Nah, mengapa ini penting? Karena berbakti pada orang tua itu menuntun dirinya untuk tidak berbuat hal yang tidak baik. Dalam agama Konghucu, berbakti itu punya 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah hanya mampu memberikan perawatan kepada orang tua. Jadi seorang anak itu ingin memberikan perawatan kepada orang tua dengan baik, maka dia itu harus mempunyai penghasilan yang cukup. Agar mempunyai penghasilan yang cukup, dia harus rajin bekerja. Karena dia rajin bekerja, dia sudah tidak punya waktu untuk yang macam-macam, ya, untuk bermalas-malasan ataupun bersenang-senang dengan teman di luaran. Karena dia harus mencari penghasilan untuk merawat orang tuanya. Sehingga anak yang berbakti, meskipun pada tingkatan yang pertama ini, dia cenderung tidak melakukan kejahatan ataupun kenakalan. Tingkatan yang kedua adalah tidak mempermalukan orang tua. Nah, anak yang berbakti dengan tingkatan yang kedua, dia tidak akan melakukan hal yang dapat mempermalukan orang tuanya, yaitu kejahatan ataupun hal-hal yang tidak baik menurut norma dan hukum di dalam masyarakat. Itu adalah tingkatan kedua. Dan tingkatan ketiga berbakti itu adalah dia itu mampu memuliakan nama baik keluarga dan orang tuanya. Nah, untuk memuliakan nama baik berarti dia itu harus berprestasi. Agar berprestasi dia harus rajin, harus banyak belajar, harus banyak berkarya, harus banyak berbuat yang baik-baik. Nah, dengan berbakti inilah seorang generasi yang berguna daripada nusa dan bangsa itu terbentuk, dan dia itu dipagari oleh tujuannya ataupun cita-citanya yang berbakti pada orang tua. Dia tidak ingin orang tuanya bersedih pada atas dirinya. Lalu rendah hati kepada sesama itu penting agar dia tidak sombong, agar dia itu di luaran dalam pergaulan dia itu tidak dimusuhi, tidak dipersulit, tetapi melainkan dia itu disambut karena dia itu rendah hati, dia itu tidak sombong, dia banyak bertanya, dia banyak belajar, dan dia itu tidak egois. Kemudian itu dasar yang pertama. Yang kedua, dia itu harus hati-hati, waspada. Waspada menjaga mulutnya, waspada menjaga telinganya, menjaga matanya, menjaga tingkah lakunya, agar dia itu dapat dipercaya. Nah, itu penting karena ini adalah modal di dalam membangun karir, membangun usaha di dalam masyarakat. Tanpa kepercayaan dia itu tidak akan tidak akan mudah untuk melakukan usaha, dan usahanya tidak mudah untuk berhasil. Dan dia itu harus waspada dalam segala hal agar dia tidak terjerumus pada hal-hal yang bersifat merugikan. Kemudian dia juga harus memagari dirinya dalam pergaulan, dia yaitu dekatkan diri dengan orang-orang yang berperi cinta kasih. Kalau kita ada pepatah mengatakan, kalau kita masuk ke tinta hitam, maka jadilah kita hitam. Kalau kita masuk ke tinta merah, jadilah kita warna merah. Nah, ini demikian juga.
Maka agar kita itu tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik, maka kita dekatkanlah diri kita pada orang-orang yang berperi cinta kasih. Maka kita pun ikut-ikutan menjadi orang yang berperi cinta kasih. Jadi di dalam bergaul, di dalam tempat tinggal itu harus milih-milih. Jangan asal-asalan. Ya, kalau dekat dengan para penjahat, lama-lama kita juga akan belajar menjadi penjahat juga, ataupun narkoba dan lainnya. Jadi itu harus dihindari. Nah, seterusnya adalah tentang pengembangan keluar, yaitu kita harus dekat dengan masyarakat dan mengembangkan pri cinta kasih, menyayangi masyarakat, memberi sumbangan, kemudian ataupun memberi bantuan gotong royong dan seterusnya. Bila waktunya sudah dilakukan semua dan masih punya waktu dan tenaga tersisa, maka belajarlah kitab-kitab suci ataupun kitab-kitab pengetahuan yang berguna. Nah, semua ini seorang anak biasanya meniru orang tuanya, maka orang tua itu harus menjadikan dirinya sebagai teladan. Bila orang tua tidak menjadi teladan, baik orang tua kandung maupun orang tua di masyarakat, itulah yang menjadikan anak-anak muda frustrasi. Jadi anak muda itu di sekolah diajarin yang baik-baik, yang sopan-sopan, yang lurus-lurus. Ternyata begitu terjun ke masyarakat, semuanya belok kanan, belok kiri, bulet sana, bulet sini. Maka anak-anak itu saking frustasinya nyeletuk. Untuk apa saya belajar etika, moral, Pancasila, dan sebagainya di sekolah, ternyata dalam masyarakat semuanya nihil, nol besar. Sehingga mereka mengalami kebingungan. Apa sih? Semuanya hanya topeng, semuanya hanya kepura-puraan, semuanya hanya lip service yang dipelajari hanya untuk tipu-tipu. Maka itulah menciptakan generasi yang frustrasi dan mereka itu cenderung berbuat nekat untuk sebagai tanda protes kepada orang-orang dewasa. Ya, demikianlah tambahan dari saya. Terima kasih. Salam kita semua bersaudara. Terima kasih Pak Johan Ajuan. Saya bisa Sama-sama, mengambil Bu Diah. benang merah di sini bahwasanya kalau kita menghendaki anak-anak generasi Z itu menjadi anak-anak harapan bangsa, harapan keluarga, setidaknya anak-anak bisa mengisi waktu luangnya dengan sesuatu yang bermanfaat. Pada dasarnya tidak mempermalukan orang tua, harus bagaimana mampu memuliakan nama baik orang tua, harus selalu berkarya, mengambil sisi positif yang ada. Dan kita sebagai orang tua, baik orang tua di dalam rumah maupun orang tua di masyarakat, hendaknya bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda. Begitu ya Pak Johan Ajuan, yang mana agar harapan anak-anak generasi Z menjadi harapan keluarga dan bangsa Indonesia yang lebih baik lagi. Dari tokoh Muslim, apakah ada yang mewakili? Ya, sudah ada, Bu. Tidak ada ya, Mbak Bulan ya? Ada. Dari penghayat, Bapak Utub ada hadir? Loh, dari Islam ini sudah hadir Gus Nizam. Ya. Oh, ada. Saya persilakan Gus Nizam untuk menyampaikan sharingnya untuk tambahan wawasan kita pada malam hari ini. Dipersilahkan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Ya, dari paparan yang telah disampaikan sangat menarik bahwa kekurangan generasi Z adalah adab
atau moral spiritual yang hendaknya kita sebagai insan beragama hendaknya mengedepankan moral atau akhlak yang memanusiakan manusia, menjunjung tinggi setinggi-tingginya sila kedua Pancasila, ialah kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimanapun canggihnya pemikiran berikut kemampuan anak-anak muda, penilaian utama adalah akhlakul karimah atau budi luhur yang kita semua tahu semakin akhir zaman ini semakin luntur. Padahal itu merupakan fondasi dari ajaran semua agama. Harus mengedepankan akhlak atau budi pekerti yang mulia, yang saling menghormati, saling menjunjung, dan saling memanusiakan manusia. Karena manusia adalah al-insan ibnul ihsan. Manusia adalah anak ihsan, artinya anak yang hendaknya dari hari ke hari semakin bertambah usia, harus semakin bertambah mulia sifat-sifatnya, karakternya, perilakunya, melalui sopan santun, tutur kata, dan sikap hendaknya mengarah kepada sikap yang arif dan bijaksana. Karena ilmu menjadi bahaya jika tidak didasari oleh adab yang mulia. Barangkali itu saja tambahan dari kami. Mudah-mudahan generasi Z yang kita harapkan bersama tidak sampai kehilangan moralitas mulia yang hendaknya dijadikan landasan utama mengisi kehidupan di masa-masa yang akan datang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Nizam yang sudah memberikan pencerahannya kepada kita malam hari ini untuk melengkapi diskusi kita. Bagaimanapun kita hendaknya menanamkan moral yang memanusiakan manusia, mengedepankan budi pekerti yang mulia, sopan santun, tutur kata yang arif bijaksana. Ilmu hendaknya didasari oleh akhlak yang mulia juga. Demikian ya Gus Nizam, bagaimanapun juga memang akhlak itu adalah yang utama dari yang paling utama untuk kita menjadikan semuanya itu baik adanya begitu. Terima kasih. Dari tokoh penghayat mungkin Pak Oto ada, Mbak Bulan? Belum hadir. Ada Bu, skip ya. Ya. Dari teman-teman mungkin dari para partisipan ada yang mau ditanyakan atau mau menambahkan, disilahkan dari teman-teman LSM. Ada dari Pak Janur Haryanto. Ya, yang resen Mbak. Minta tolong. Ya. Halo. Bisa on cam Bapak? Oh iya, jangan khawatir. Tuh, kok mencolot.
Bentar. Kok angel buka? Lu untuk meneh. Nah, ini sudah. Nah, nggih Bapak. Kok Kak muncul gambar mana? Sudah nampak di kamera? Di sini kok Bisa, enggak Pak. nampak saya? Oh iya. Baiklah. Selamat malam, salam sejahtera, salam semua saudara. Rahayu. Salam Semua semua saudara. saudara. Nah, ini saya mau bukan bertanya, tapi saya ingin sedikit menyampaikan pengalaman yang saya alami. Saya terlahir di era 60-an. Pada waktu itu, saya itu hidup di tengah-tengah masyarakat hitam. Gang Doli, Surabaya, terus terang. 21 tahun saya hidup di situ. Namun, di dalam materi pelajaran sekolah saat itu, masih ada yang namanya budi pekerti. Nah, setelah dengan terjadinya kejadian-kejadian saat ini, lalu saya merenung, kenapa ya setelah kurikulum budi pekerti dihapus dengan pelajaran agama kok seperti ini? Apakah yang mengajarkan itu keliru atau manusianya yang tidak bisa menerima? Mengutip dari apa yang disampaikan oleh Prof. Nyoman Sutrantra beberapa waktu yang lalu, dengan hadirnya banyak agama, buah apa yang ada itu. Jadi terus saya merenung, saya tidak terpengaruh dengan perilaku-perilaku masyarakat di tengah-tengah di saat saya hidup. Apakah ini karena pengaruh dari pelajaran budi pekerti yang saya terima atau bagaimana? Saya juga bingung. Namun ternyata saya tidak terpengaruh. Karena di tengah masyarakat blok hitam tadi itu komplit, pemabuk, penjudi, maling, rampok, copet. Saya bergaul dengan mereka, saya berkumpul dengan mereka. Tapi saya punya pedoman, saya bergaul dan berkumpul dengan Anda bukan tindakan Anda, tapi yang saya gaul di dalam saya bergaul adalah manusianya. Jadi di sini saya tidak pandang bulu. Di dalam bergaul sampai tua ini pun saya tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu entah itu orang alim, entah orang itu barjingan. Maaf, barjingan. Saya nggak peduli. Karena yang saya pandang adalah manusianya, bukan amal perbuatannya. Maka besar harapan kami, hendaknya materi-materi budi pekerti itu diajarkan kembali untuk mendampingi materi-materi pelajaran agama tentang membentuk karakter anak. Nah, di sini saya praktekkan. Saya bukan ngomong doang, saya praktekkan karena saya juga mendapatkan petunjuk dari orang tua saya. Sayang terhadap anak itu bagus. Itu bagus, sangat bagus sekali. Namun perlu diketahui, jika kita sayang kepada anak, jangan dinampakkan bahwa kita sayang. Artinya apa? Ya, bila si anak meminta sesuatu, hendaknya jangan langsung kita wujudkan, kita turuti, jangan. Sampaikan aja, nak, Bapak belum punya uang, besok ya. Nah, itu wajib dilakukan. Wajib dilakukan dan wajib disampaikan agar membentuk karakter si anak ini menjadi penyabar. Menjadi penyabar. Nah, suatu saat kita belikan, walaupun saat itu kita punya uang dan ada, jangan sekali-kali dituruti. Ini saya praktekkan, benar saya praktekkan, saya nggak omong kosong doang. Nah, juga demikian kepada setelah saya punya cucu, ya begitu juga.
orang tuanya tak kasih nasihat seperti itu. Juga dilaksanakan. Sehingga nanti kemudian hari si anak tersebut akan membentuk sebuah karakter penyabar. Jadi sekali lagi saya mohonkan, mungkin didengar oleh Menteri Pendidikan atau apa, mohon kembalikan materi ajaran budi pekerti untuk mendampingi materi agama. Sekian. Salam semua saudara. Selamat malam Rahayu. Salam semua saudara. Terima kasih Pak Janu. Saya kembali kepada Mbak Lestari. Minta tolong bisa ditanggapi juga Mbak Tari dari beberapa tokoh agama tadi untuk sharingnya dari Pak Wayan, dari Pak Tejo Puno, dan dari Pak Johan. Disilahkan Mbak Tari. Ya, terima kasih untuk tanggapannya Bapak-Bapak, karena tadi yang menanggapi Bapak semuanya ya. Saya setuju bahwa memang keluarga itu adalah sekolah pertama untuk anak, dan kebanyakan juga orang tua mungkin bertindaknya hanya sebagai orang tua, tapi bukan sebagai sahabat. Jadi ada hal yang harus kita juga tahu, bahwa anak itu tidak hanya membutuhkan sosok orang tua, tapi juga butuh sosok teman, sosok guru, sosok pendamping untuk menjalani tahun-tahun mereka bertumbuh. Dan sama seperti yang tadi yang terakhir tadi Pak siapa nggih? Pak Januri Haryanto. Ya, saya setuju dengan Bapak, karena ya sama, beberapa komplainan dari orang-orang yang datang ke crisis center juga mereka bilang kalau dari faktor pendidikan memang kurang karena tidak adanya pelajaran budi pekerti. Bagaimana mereka mendapatkan wawasan bahwa ada akibat, ada konsekuensi yang harus didapatkan dalam setiap perbuatan. Nah, jadi sekarang yaitu tadi budaya memang instan, karena mie instan sudah banyak merek, jadi pengennya mereka juga dapat segala sesuatu juga lebih mudah, lebih cepat, belanja tinggal ceklik, makan tinggal ceklik, butuh uang tinggal ceklik, tapi ada banyak hal yang tidak bisa menggunakan ceklik untuk mendapatkannya, yaitu wawasan budi pekerti, wawasan akhlak, wawasan bagaimana sopan santun, karena saya rasa sekolah tidak hanya berkutat di gedung sekolah dan sekolah formal, tapi sekolah itu didapatkan dalam masyarakat. Itu saja, Ibu Widya, yang bisa saya tambahkan. Iya, terima kasih Mbak Lestari. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditambahkan? Bisa raise hand? Dari teman-teman LSM atau dari teman-teman yang lain yang mungkin akan menambahkan, atau mungkin ada yang mau kurang jelas mau ditanyakan sebelum kita akhiri. Maaf Bu Widya, itu di kolom chat coba kayaknya ada yang memberikan tanggapan juga di awal-awal tadi, bisa dibacakan dengan agak ke atas dengan Pak Slamet Supriyono. Mungkin beliaunya juga masih ada di sini, bisa barangkali mau langsung berbicara, monggo. Atau cukup ini dari monggo Pak chatnya Slamet. Dibacakan juga bisa. Apa masih bergabung di sini Pak Slamet ya? Mungkin Pak Slamet bisa langsung Pak Slamet menyampaikan. Ya, baik Bu, jelas ini Bu suaranya Bu. Jelas Bapak. Ya,
Oh, ya tadi saya menyampaikan di kolom chat ya mengenai kekerasan seksual. Seperti apa yang telah saya tuliskan di situ, bahwa keresahan mengenai kekerasan seksual dan juga pelecehan seksual itu paling tidak itu sudah ada di zaman Majapahit, era Majapahit. Menurut Prasasti Canggu yang sekitar tahun 1358 Masehi lah, menyinggung sedikit mengenai tindakan yaitu asta corah, di mana seseorang laki-laki itu melakukan tindakan tidak senonoh dengan cara megang-megang bagian tubuh yang sensitif atau alat vital seorang perempuan, dan juga mengenai bab denda atau hukuman bagi pelaku selingkuh. Namun pada dasarnya entah produk hukum zaman Majapahit ataupun hukum zaman sekarang, jikalau bagi si pelaku tindakan pelecehan seksual dan kekerasan seksual itu hanya sekedar mendapatkan denda dan juga hukuman penjara, kalau saya posisikan nih, kalau diibaratkan si pelaku atau si korban pelecehan itu sendiri pasti akan merasakan tidak seimbang. Karena apa? Sisi lain psikisnya terkena. Yang kedua, masa depannya akan hancur. Kalau kita bicara perempuan tentu bicara alat vital akan mengalami kerusakan. Tentunya kalau kita bicara laki-laki dengan sodomi itu juga akan mengakibatkan penyimpangan seksual ke depannya. Tadinya normal bisa menjadi seorang gay. Ini akan menimbulkan banyak akibat. Nah, kira-kira bagaimana gagasan hukum dalam hal ini? Karena apa? Pemulihan memang betul itu butuh waktu yang lama untuk konseling ya. Saya tahu di gereja itu ada konseling pastoral. Saya mengerti ada konseling pastoral, didoakan, juga ada pemulihan untuk psikologinya, kita mendengarkan keluh kesahnya. Nah, namun fakta yang ada untuk sembuh total itu sangat sulit. Butuh waktu yang lama, apalagi rela melihat hanya sekedar dipenjara atau dihukum. Padahal kalau hukuman mati jelas masih ambigu ya. Saya kurang seberapa mengerti mengenai hukuman mati bagi pelaku pelecehan seksual ini di Indonesia seperti apa. Nah, kira-kira saya kembalikan kepada Bapak Ibu semuanya. Menurut tanggapan panjenengan semuanya seperti apa? Kurang lebih seperti itu. Monggo, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Mbak Lestari bisa menanggapi, Mbak Lestari, untuk yang dipertanyakan Pak Slamet. Ya, saya terkesan sekali tadi waktu baca pertanyaannya itu, Bapak ini luar biasa pertanyaannya, apalagi tadi disampaikan sama persis dengan apa yang ditulis. Iya, begini Bapak, memang kalau kita ngomong soal seimbang atau sebanding pasti tidak ada habisnya. Hukum mata ganti mata, kaki ganti kaki, kalau zaman dulu seperti itu. Tapi sepanjang pengalaman saya di LSM, rekan-rekan LSM yang mendampingi, bahkan kami punya klien terkecil itu TK, dia dilecehkan hingga nyun sewu, selaput darahnya itu sudah robek di usia yang sangat muda, sangat traumatis buat dia. Dan mungkin bukan hanya klien kami, ada mungkin banyak anak yang juga mengalami hal serupa, baik yang sudah terungkap ataupun tidak. Tapi kami melakukan pendampingan. Memang waktunya sangat lama, tapi setidaknya itu mengembalikan rasa percaya dirinya. Karena setiap korban itu akan merasa bahwa harga dirinya hilang, masa depannya hilang. Kalau yang sudah remaja, yang sudah mengerti tentang konsep harga diri, mereka pasti merasa bahwa aku nih sudah tidak berharga. Tapi untuk yang TK, yang masih di bawah usia 5 tahun ataupun mungkin balita, mereka pasti ada trauma secara psikis dan fisik. Nah, itu tetap kami dampingi, tetap kami lakukan penguatan, baik secara psikis, terutama psikis, karena kalau yang fisik itu kami berjejaring dengan kesehatan.
Nah, yang psikis itu kami benar-benar concern mengembalikan kepercayaan dirinya, mengembalikan kepercayaan pada orang, mengembalikan juga rasa percayanya terhadap situasi sosial. Memang sangat lama, tapi kalau dilakukan secara continuous, secara berkesinambungan, saya percaya karena kebanyakan cikal bakal pelaku adalah korban. Korban yang menjadi pelaku itu karena mereka tidak mendapatkan penanganan yang tepat, sehingga ada unsur balas dendam juga di dalam perilakunya mereka menjadi sebagai pelaku. Di Crisis Center, puji Tuhan, kami juga punya klien yang pernah mengalami sodomi, laki-laki mulai usia 7 tahun, tapi sekarang memang ada gangguan di orientasi seksualnya, tapi setidaknya di dalam hatinya dia bisa berdamai dengan masa lalunya, dia buka lembaran yang baru, sekarang dia jadi MUA terkenal, cukup terkenal, bahkan untuk pagelaran Miss Indonesia itu selalu pakai MUA-nya dia untuk pertemuan-pertemuan yang cukup penting juga dia dipakai jadi make up artist. Nah, yang penting adalah dalam pendampingan korban kekerasan seksual itu adalah menumbuhkan rasa kepercayaan dan rasa harga dirinya kembali. Itu yang terpenting supaya kami melakukan pencegahan agar di masa depan dia tidak menjadi pelaku. Kalau untuk beralih orientasinya kami belum bisa secara 100% memegang tetap di gender masing-masing, tapi kami berupaya teman-teman di LSM juga untuk meningkatkan rasa kepercayaan dirinya, untuk membuat dia percaya bahwa yang sudah dilalui itu bukan salah dia, kalau itu korban ya, bukan salahnya dia, dan siapapun juga bisa jadi korban. Nah, seperti itu sih, Bapak, semoga menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak Wulan, Mbak Lestari. Mbak Wulan, kita sampai jam berapa Mbak Wulan? Sampai jam 21.17. Oke, sekarang sebentar lagi ya. Masih ada satu pertanyaan kayaknya Bu di satu kolom pertanyaan chat. lagi. Iya. Bisa dibacakan aja. Ya. Dari Mbak Niken ya. Kalau saya lihat orang zaman dulu mendidik anaknya dengan keras tapi bisa membuat sang anak menurut dan memiliki budi pekerti. Dengan cara yang lunak bahkan juga terlihat bijak, tapi malah anak-anak sekarang kurang berakhlak. Apa mungkin karena terpengaruh media sosial di mana medsos menjadi pembanding pemahaman bagi generasi Z sehingga cenderung untuk melakukan perlawanan semakin besar dan tingkat kepatuhannya rendah. Terima kasih. Mbak Lestari, bisa dijawab apa yang disampaikan Mbak Niken? Iya, Bu Niken, betul. Salah satunya adalah karena media sosial. Karena zaman dahulu generasi boomer, jadi generasi yang sekarang ini menjadi orang tua ya, yang usianya sampai 65, yang tertua, itu ya termasuk ibu saya, mama saya itu selalu kalau cerita, zaman mama dulu kalau anak itu hari Senin itu ndak rajin kukunya, itu loh dipukul pakai mistar yang besar itu. Lah zaman sekarang, dikit-dikit lapor polisi, upload status. Padahal seringkali guru itu juga mendidik anak zaman sekarang dan sebagainya. Iya, zaman dulu belum ada RUU atau Undang-Undang Perlindungan Anak. Kak Seto pun juga masih belum setua sekarang.
Dan di zaman dulu benar-benar punishment yang kita terima itu karena memang secara objektif diberikan oleh guru, bukan karena dislike and like and dislike ya, tapi karena memang kita nakal. Bahkan di zaman saya juga, saya ini generasi milenial, ketika nggak bawa buku, saya disuruh berdiri di luar kelas, saya sebetulnya waktu itu sudah punya handphone. Dan saya bisa kontak orang rumah kan, saya tahu, oh, wah, buku geografi ketinggalan. Ya sudah, tanggungan. Nah, orang tua seperti itu. Nah, tapi zaman sekarang terkadang karena kesibukan orang tua dan kadang anak suka ya apa ya saya bilangnya sedikit mendramatisir, lebay gitu. Ma, kalau ini bukuku nggak dianterin, Ma, aku nanti bisa disuruh lari ngelingkerin lapangan itu. Mama kan tahu aku tuh punya darah rendah. Nanti kalau aku pingsan gimana? Ngerepotin Mama kan. Nah, bisa jadi. Terus akhirnya mereka terkesan bahwa punya backingan, punya senjata yang bisa dibikin untuk melawan aturan. Nah, salah satunya adalah media sosial. Salah satunya juga adalah konten-konten yang saya rasa tidak mendidik. Meskipun juga banyak sih konten mendidik, tapi yang lebih digandrungnya adalah konten-konten yang apa ya, yang menjerumuskan. Seperti itu. Jadi saya setuju dengan Buniken bahwa media sosial itu kalau filternya tidak betul-betul tersaring dengan benar, itu malah jadi malapetaka untuk generasi, bukan hanya generasi Z. Ini sudah ada di depan generasi Alpha ya, yang mereka sekarang usianya di bawah 7 tahun harusnya kalau generasi Alpha itu. Tapi mereka sudah sangat canggih gimana buka YouTube, gimana mereka tahu tentang Mobile Legends, game online. Nah, jadi media sosial itu benar-benar pedang bermata dua. Dan saya juga selalu menekankan bahwa ayo generasi-generasi di atasnya generasi milenial, di atasnya generasi Z, kalau ada kesempatan, belajar lagi tentang sosial media, nggak apa-apa. Saya itu sampai bikinkan mama saya itu Instagram supaya kalau ada apa-apa saya itu bisa tag mama saya, jadi mama saya itu tahu meskipun saya sudah menikah, mama saya bisa memantau. Adik saya juga yang paling kecil karena dia generasi Alpha, masih belum boleh pegang HP kalau di keluarga kami. Papa saya juga saya bikinkan, jadi mah kalau upload ini kayak gini, mah kalau mama mau share kegiatan ini kayak gini. Nah, jadi ketika kita yang lebih tua tahu hal-hal yang sedang digandrungi oleh generasi Z sekarang ini, kita bisa pelan-pelan itu menjadi sahabat. Misalnya, ya apa sih TikTokan itu lah? Mama tahu TikTokan? Ya tahu. Oke, ayo kita TikTokan bareng. Kita bisa memilah mana sih lagu-lagu yang boleh untuk dipakai untuk TikTokan, mana sih kata-kata yang boleh digunakan kalau misalkan live di IG, mana sih adegan-adegan yang boleh ditayangkan, dan mana sih hal-hal yang memang benar-benar boleh disampaikan di media sosial, mana yang private, mana yang bisa di ranah publik. Seperti itu. Jadi saya sangat setuju kalau 80% lah ya, selain lingkungan itu media sosial yang membuat anak-anak ini lebih tahu segalanya. Seperti itu, Ibu Widya. Iya, terima kasih Mbak Lestari. Kita sudah di penghujung untuk mengakhiri diskusi kita pada malam hari ini. Sebelum Mbak Lestari memberikan closing statement, saya akan mengambil benang merah dari diskusi kita pada malam hari ini. Jadi pengetahuan tentang pentingnya menanamkan nilai-nilai agama yang berkaitan dengan filosofi kehidupan dan komunikasi yang positif antar anggota keluarga, serta pemahaman tentang bahaya konsumerisme, narkoba, dan pornografi. Pentingnya pengawasan orang tua terhadap anak dalam penggunaan gadget dan media sosial, mendorong pemerintah untuk terus melakukan pemetaan pendidikan di Indonesia. Dan kita semua hendaknya mengedepankan nilai-nilai moral, budi pekerti yang mulia.
Itu yang bisa saya ambil dari diskusi kita pada malam hari ini. Saya persilakan Mbak Lestari untuk memberikan closing statement-nya sedikit untuk melengkapi sebelum saya kembalikan kepada Mbak Wulan. Baik, closing statement saya, teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tetapi jangan lupa, akal budi itu adalah sesuatu yang abadi. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, cantik sekali akhir dari pertemuan diskusi kita pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Mbak Wulan. Ya, terima kasih dengan Ibu Widya, moderator kita yang sangat luar biasa memandu jalannya diskusi pada malam hari ini, dan kepada narasumber Ibu Maria Sekar Lestari, terima kasih banyak, sangat bermanfaat untuk menambah wawasan kita semua. Dan Bapak Ibu, apapun generasinya, mari kita tanamkan cinta. Dengan cinta tak akan ada kekerasan. Kekerasan macam apapun tak akan ada. Cinta, kasih ketika kita tahu kelebihannya, dan cinta sayang ketika kita tahu kekurangannya. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa Senin depan dengan tema yang berbeda dan narasumber yang berbeda. Saya ucapkan terima kasih kepada para tokoh agama yang sudah bergabung, kepada narasumber yang sangat luar biasa, moderator kita, dan juga para peserta yang sudah setia bergabung. Terima kasih, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sampai salam jumpa semua saudara. kembali, salam Semuanya. semua saudara. Malam. Ibu Maria bisa minta tolong nanti materi dijaprikan ke WA saya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa Senin depan. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih, selamat malam.